Kemudian berikutnya kisah Nabi Zakaria, dan kali ini kisah Maryam. Coba kita runut ulang lagi. Surat Ali Imran ini berarti surat keluarganya Pak Imran, ya. Lalu siapakah Imran ini? Khilaf di antara ulama, tapi yang tepat adalah Imran ini adalah bapaknya Maryam, ya, bapaknya Maryam, atau boleh dibilang kakeknya Nabi Isa. Memang bapaknya Nabi Musa alaihissalam bernama Maryam, bapaknya Nabi Musa alaihissalam bernama Imran juga, tetapi bukan itu yang dimaksud, ya. Jadi ini Imran di sini adalah bapaknya Maryam. Ketika mengandung ibunya Maryam yang bernama Hannah, ya, Hannah. Jadi kalau di orang barat ada orang namanya Hannah, itu sebenarnya ibunya Maryam, Hannah. Hannah, ya gitu ya. Ketika mengandung bernazar kepada Allah, apa yang ada di perut ini muharrar, didedikasikan kelak ketika lahir untuk menjadi seorang muharrar, yaitu orang yang selalu tinggal di rumah ibadah, mengurusi rumah Allah, hanya beribadah dan tidak ngapa-ngapain, hanya mengurusi rumah Allah saja. Itu muharrar. Dan muharrar itu, seorang muharrar hanyalah laki-laki yang diperkenankan sebenarnya, ya. Maka ibunya ini meminta kepada Allah agar diterima itu permohonannya. Ketika hamil, suaminya yaitu Imran, bapaknya yang di rahim ini, wafat, ya, wafat. Kemudian lahir. Ternyata pas lahir, inni wada'tuha untha. Ternyata lahirnya apa? Bukan seorang laki-laki yang diharapkan. Bukan seorang laki-laki seperti yang diharapkan, melainkan malah justru perempuan. Ya, bukan berarti Siti Hannah ini tidak terima, bukan, tetapi ya Allah, saya meminta laki-laki, maka lahirnya perempuan. Maka Allah lebih tahu apa yang akan terjadi nanti. Dulu kan tidak ada USG, tidak bisa ngelihat apa-apa, ya. Jadi orang tawakal dulu, hanya bisa berdoa, tidak tahu nanti laki-laki atau perempuan. Maka khalas kemudian dinamakan oleh Siti Hannah ini, saya namakan Maryam. Saya namakan Maryam, yang artinya kalau diarabkan khadimatullah, pembantunya Allah, penolongnya Allah. Itu Maryam artinya, ya, itu artinya. Nah, karena memang sudah bernazar kepada Allah untuk menjadikan anak yang di rahim ini nanti bakal jadi hamba yang betul-betul fokus di rumah ibadah, maka mau tidak mau akhirnya diserahkanlah Maryam ke orang-orang yang ada di rumah ibadah ketika itu, ya, para rahib dan ahbar ketika itu di rumah ibadah. Di antara mereka ada Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria ini adalah iparnya Siti Hannah, ibunya Maryam, iparnya, ya. Jadi Siti Hannah punya saudari kandung. Nah, saudarinya itu adalah istrinya Nabi Zakaria, begitu ya, begitu. Jadi ibaratnya Maryam ini berarti apa? Keponakan, ya, jatuhnya ponakan Nabi Zakaria jatuhnya, ya, betul kan? Ya, ponakan. Maka orang-orang, para ahbar, para ulama yang ada di rumah ibadah itu, ketika ibunya Maryam yaitu Siti Hannah datang ke rumah ibadah untuk meminta kafil, yaitu orang yang mau menanggung hidup Maryam ini, para ahbar berebut, ya, para ulama berebut, udah saya aja.
Ya, Nabi Zakaria juga pengen. Nabi Zakaria beralasan, ini kan ponakan saya lebih berhak untuk memeliharanya. Ya. Yang lain bilang, oh tidak, nggak bisa begitu. Ya, al-muhim. Kemudian terjadilah iqtira' atau istiham atau qur'ah. Qur'ah yang dimaksud adalah undian. Undiannya gimana? Undiannya para ahbar ini, karena mereka ulama bisa nulis ya. Mereka kemudian melempar pulpen masing-masing ke Sungai Nil. Siapa yang pulpen yang ngambang, maka itu yang berhak untuk menjadi kafil atau penanggung jawab untuk Maryam ini. Ya. Maka ternyata penanya Nabi Zakaria lah yang terpilih. Jadi Bapak sekalian, istiham atau undian di sini bukan undian ribawi atau undian judi ya. Undian semata untuk memilih siapa yang berhak gitu ya. Bukan undian judi Pak, beda ya. Undian itu ada dalam syariat zaman Nabi terdahulu. Diperbolehkan, bahkan juga dalam Islam ini bisa ada. Makanya disebutkan undian itu terhikayatkan ada di 3 nabi. Satu Nabi Yunus ketika undian di atas kapal, ya Kak? Ya, undian di atas kapal. Ini kapal muatannya berat, banyak orang. Kudu 1 orang ya diundi untuk di apa namanya ya masuk ke laut sana udah gitu kan. Jadilah man overboard gitu. Ternyata pas diundi Nabi Yunus alaihissalam fakana minal mudhadin, kata Allah azza wa jalla. Maka termasuk orang-orang yang kalah undian. Maka beliau akhirnya pun melemparkan diri ke itu. Nah, ini di sini ada Nabi Yunus, ada. Nabi Yunus itu sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi ini. Nabi Yunus pernah terjadi di syariat beliau. Beliau seorang rasul, Nabi Yunus ini. Berarti ada syariat yang dibawa oleh beliau. Maka undian boleh. Ya. Kemudian di zaman Nabi Zakaria, sebelum Nabi Isa belum lahir ini ya. Sebelum Nabi Isa. Di zaman Nabi Zakaria untuk mengkafil Siti Maryam ini, ya. Ada undian, ya ini undian dengan cara seperti ini. Boleh ya? Boleh. Di zaman Nabi Muhammad ada nggak undian? Ada undian. Undian antar para istri, ya enggak? Nabi SAW kalau mau safar, kan ini kalau banyak istri lumayan nih Pak, agak pening juga nih kalau misalnya ini mau dia ngajak 3-3-nya susah juga, ngajak 4-4-nya susah juga ya. Ada seorang ustadz yang kadang-kadang kalau safar atau safari dakwah itu istrinya ke-4-4-nya atau 3 itu dibawa semua. Ya. Masya Allah, ini surga dunia Pak ya. Iya. Yang sini udah bisa gitu belum Pak ya? Masya Allah. 3-3-nya dibawa Pak safar ya, nggak berantem. Ada juga di antara murid kita, ya sebenarnya dibilang murid ya, karena belajar sama kita. Beliau punya istri 4. Masya Allah. Diajak 4-4-nya umroh bareng. Ajib Pak ya. Iya. Kok antum kayak tegang gitu Pak denger ini Pak ya. 4-4-nya umroh, Masya Allah. Tapi kalau nggak mampu gimana? Sementara kita harus berbuat adil kepada para istri ya. Undian ya, siapa yang diantara kalian 4 istrinya nih diundi nih. Kalau kamu diantara kalian yang paling yang bisa menghafal juz 26 sampai 30, maka itu yang bakal saya traktir umroh. Ayo coba, boleh. Mereka berlomba-lomba, kan bukan judi itu namanya. Ya, begitu. Kalau judi itu bayar semua, ntar kita undi, dia menang dia dapat itu semua hadiahnya. Nah itu baru judi itu, ya. Begitu Pak ya. Undian yang syar'i seperti itu. Nabi SAW kalau mau safar mengundi di antara istrinya siapa, ya. Dan undiannya adil gitu loh. Ada juga undian yang tidak benar dalam Islam, nyontek A B C D pakai kancing. Nah, ini baru undian yang nggak benar ya. Taib itu ya. Maka diundi, ternyata Nabi Zakaria yang menang. Akhirnya beliaulah yang
mengasuh Maryam. Ini saya flashback lagi supaya clear Pak ceritanya gitu. Jadi nggak sepotong-potong doang, supaya clear. Ternyata fa'ambataha nabatan hasana. Maryam kemudian tumbuh dengan baik, cantik, baik, salihah, masya Allah. Dan dipeliharanya, diasuhnya di mihrab, yaitu tempat seperti kamar seperti ini khusus ya, di bagian atas masjid ya. Maka lama beliau tinggal di sana sampai besar, sampai balighah ya. Setelah itu masya Allah banyak dapat makanan. Maka ketika Nabi Zakaria datang ke mihrab, bingung, loh, anna laki hadza, dari mana kamu dapatkan ini? Maryam alaihissalam karena keimanan bilang, qalat hiya min indillah, ini makanan-makanan dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Masya Allah ya, ini namanya karomah. Yang saya bilang tadi, yang disebut juga kekeramatan itu ya. Makanya dengan keluar biasaan Siti Maryam ini, yang nanti Jibril juga akan berbicara dengannya, nanti insya Allah kita kisahkan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Maryam adalah nabi perempuan. Sebagian ulama loh Pak ya. Sampai di sini, saya nggak bawa kitabnya. Kitab tafsir Al-Qurtubi yang saya tadi malam pelajari itu menyatakan, beliau Al-Qurtubi dengan hujah-hujah ini disebutkan berapa hujah. Seperti tadi karomah yang tadi, kemudian bicara dengan malaikat Jibril, diwahyukan dengan malaikat, dikonklusikan bahwasanya Maryam adalah seorang nabi dari kalangan perempuan. Jadi sebenarnya ada Pak ulama dari kaum muslimin, ulama besar ya, yang berpendapat adanya nabi dari kalangan perempuan. Ada Pak ya. Di sini bukan berarti saya mengamini itu, bukan, tetapi sekadar wawasan, khazanah. Ya supaya nanti sampean kalau misalnya ada orang yang bilang ada nabi perempuan, ulama bilang gitu, sampean jangan kaget ya. Kagetnya sekarang aja ya. Ini juga saya pikir pada nggak kaget kok, biasa aja ya. Kemudian Nabi Zakaria minta kepada Allah agar dirizkikan anak. Akhirnya dirizkikanlah anak yang nanti akan dinamakan apa? Yahya bin Zakaria. Taib. Itu ya. Sekarang kita menuju ke Maryamnya, fokus ke Maryamnya. Nah, sekarang Maryam itu kan tinggal di mana Pak? Tinggal di mihrab, tinggal di dalam masjid sebenarnya ya. Pak tolong jangan ngantuk Pak ya. Pak, soalnya pas di depan saya ya. Nggak enak Pak masuk di belakang suger-buger ya. Nanti tukeran switching tempat aja. Kata Allah Azza wa Jalla, ini surat Ali Imran ayat ke-42. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah wahai para utusan Nasrani dari Najran ya, karena ini turun kepada mereka. Ketika para malaikat berkata, ya Maryam, ya, di sini ada malaikat, para malaikat. Ya, bisa dimaknai juga di sini malaikat Jibril. Wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah Ta'ala istafaki, mensucikanmu ya, salah, memilihmu. Istafa artinya memilih. Makanya orang namanya Mustafa, artinya orang pilihan. Mustafa itu artinya sama seperti Mukhtar, artinya pilihan ya. Ada Pak Mustafa, ada Pak Mukhtar, artinya pilihan. Innallaha astafaki, satu, wa tahharaki, dua. Dan Allah Ta'ala menyucikanmu, mensucikan dirimu, yaitu dari kotoran baik bersifat material maupun bersifat ma'nawiyah, yaitu dari keburukan akhlak enggak, dari kesyirikan tidak. Betul-betul bertauhid, akhlak mulia dan bersih tubuhnya. Dua ya, innallaha astafaki, satu, wa tahharaki. Kemudian disebut juga wastafaki ala nisa'il alamin. Dan Allah Ta'ala istafaki. Nah, yang ketiga istafaki juga, yaitu memilihmu. Jadi tiga hal ini. Sesungguhnya Allah memilihmu dan mensucikanmu dan memilihmu
di atas seluruh perempuan-perempuan semesta alam. Ya, di sini 3 hal, tapi 2 hal ini kok istofanya sama gitu. Maka para ulama menjelaskan perbedaan istofa yang pertama dengan istofa yang kedua atau nomor 3 tadi. Istofa yang pertama maknanya ikhtaraka li'ibadatihi wa husni ta'atih, yaitu Allah memilihmu untuk hanya beribadah dan taat saja. Ini dari segi itu ya. Istofa yang kedua ya, pertama kan istofaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Istafaki ala nisa'il alamin artinya adalah engkau perempuan yang Allah pilih dengan keutamaan memiliki karamah yang tidak dimiliki oleh perempuan manapun di alam semesta ini. Begitu artinya. Engkau memiliki karamah yang tidak dimiliki oleh perempuan manapun dari semesta alam ini. Yaitu apa karamahnya? Karamahnya ya di antara hal-halnya, di antaranya mendapatkan buah-buahan tanpa memetiknya, satu di antaranya. Kemudian di antara karamahnya juga malaikat Jibril berbicara kepadanya, dan karamah yang terbesar dari itu semua adalah melahirkan anak yang saleh, alim, seorang nabi tanpa bapak dan tanpa air mani. Ya, tanpa bapak, ya maksudnya tanpa suami dan tanpa air mani. Yang ini suatu keajaiban untuk kehidupan normal di dunia ini. Suatu hal yang mustahil kalau untuk selainnya, tapi Allah Ta'ala menghendaki itu. Jadi kelahiran Nabi Isa ini, Nabi Isa itu tidak dilahirkan dengan adanya bapak dan tidak pula dengan proses air mani begitu kemudian berkembang menjadi segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging. Enggak begitu proses, beda prosesnya. Allah yang menghendaki seperti itu. Iya. Makanya Nabi Isa alaihissalam disebut juga kalimatullah. Kenapa? Karena tanpa kelahiran atau pengandungannya tanpa proses, yaitu mani menjadi darah menjadi daging, enggak. Tapi hanya Allah Ta'ala katakan kun fayakun, jadilah. Maka kalimat dari Allah ini ya, Allah Ta'ala menjadikan adanya Nabi Isa begitu saja tanpa adanya apa? Tanpa adanya proses normal wajar seperti kita semua. Ya, wastafaki ala nisa'il alamin, gitu ya. Jadi ini diantara bukti bahwasanya Siti Maryam ini diantara sebaik-baik perempuan di semesta alam ini. Walaupun beliau setelah wafat, tapi tetap terbaik ya. Dan perempuan-perempuan terbaik ya tentu disebutkan juga oleh Nabi SAW. Nah, dalam hadis kita sebutkan ini dulu. Oh, Masya Allah udah jam segini Pak ya. Biasanya kalau kajian pagi sampai jam berapa Pak? Jam 6 pas ya Pak ya. Ini ceritanya masih ya, coba kita ringkas ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kamula minar rijal kathir. Banyak laki-laki itu sempurna. Maksudnya sempurna gimana Pak? Ya dari sikapnya, dari kebaikannya, dari ya kemapanannya ya. Makanya banyak para nabi itu para nabi dari kalangan laki-laki. Nabi SAW bilang sendiri, kamula minar rijali kathirun. Banyak laki-laki yang Allah sempurnakan. Walam yakmul minan nisa, dan tidak ada yang sempurna dari perempuan illa kecuali di sini sebutkan 2 orang. Illa Asiyah, ya, imra'atu Fir'aun, atau illa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Satu Asiyah, namanya Asiyah Pak ya. Saya nggak tahu kok Asia ini dari mana namanya Asia ya, tapi nama istrinya Fir'aun tuh Asiyah ya. Mungkin di syariat ketika itu perempuan yang beriman masih boleh bersuamikan kafir ya. Kalau sekarang nggak boleh ya Pak ya. Sekarang tidak boleh. Bahkan kalau sampean punya anak perempuan, suaminya nggak pernah sholat, sampean harus bertindak, yaitu memisahkan anak sampean dari laki-laki tersebut karena dia kafir, nggak pernah sholat.
Betul Pak, kayak gitu Pak. Ini kasus sebenarnya banyak, cuman disembunyikan banyak orang karena repot memang urusannya. Ya. Nah, illa Asia imratu Fir'aun, ini Asia ini perempuan yang sempurna disebutkan dalam hadis. Wa Maryamu bintu Imran, dan Maryam putrinya Imran ini termasuk perempuan yang sempurna. Ya. Wa inna fadla Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am. Sesungguhnya keutamaan Aisyah di atas para perempuan itu seperti keutamaan makanan yang disebut tharid di atas seluruh makanan. Ada makanan namanya tharid. Dia bukan seperti bubur, tapi dia tuh kayak apa ya? Di Indonesia ya nggak ada. Ya nggak tahu kalau di Arab apa. Tapi gambarannya itu daging-daging dipotong-potong, dimasukin ke kuah dengan adanya makan apa ya, mungkin ya begitulah ya. Mungkin kalau di kita mungkin bubur lah ya. Ya enggak plek-plek kayak bubur juga sih Pak ya. Tapi kayaknya itu model-model bubur gitu Pak. Cuman pasti rasanya bukan rasa bubur. Jadi agak lapar nih saya ada apa ya. Jadi kayak bubur gitu ya. Modelnya mungkin ya. Dia ada maroknya, ada kuahnya, daging-daging dicacah-cacah ya, dikecil-kecil, dimasukin kayak itu. Ya. Kan enak tuh. Atau semacam kerupuk seperti ini dimasukin gitu ya. Kan enak tuh. Ya. Sayur gitu, sayur-sayur seperti itulah, wallahu a'lam ya. Jadi itu keutamaannya. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, khairun nisa'il alamina arba'. Sebaik-baik perempuan di semesta alam ini ada 4 Pak. Kalau bisa sampean namakan anak sampean yang perempuan nanti 4 anak. Kalau misalnya perempuan ada 4, nama ini nih Pak. Ya. Saya ada rencana Pak ke depannya. Saya rencana itu, ini bukan rencana apa-apa, rencana namain anak ya. Untuk laki-laki pengen saya namain khalifah yang keempat, 4 khalifah ya, dengan 4 madhab. Yang perempuan 4 ini gitu. Jadi berapa anak saya nanti plus 8 ya. Cuma qadarullah belum ada lagi ya. Mungkin perlu nambah lagi biar cepet ya. Gitu ya. Yang pertama Maryam binti Imran. Yang kedua Asiyah imratu Fir'aun. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat Fatimah binti Rasulullah SAW. Coba kalau misalnya putri-putri sampean namanya ini Pak. Pertama Maryam, atau kalau mau diurutkan secara zaman ya, anak pertama, putri pertama Asiyah. Iya. Tapi nanti kalau udah gede manggilnya jangan Sia gitu kan. Kita kan orang Indonesia kan kok manggil orang akhirannya doang. Sia gitu ya. Asiyah gitu. Asiyah ya. Dan kadang-kadang kalau di sekolahan tuh repot kalau punya nama Asiyah. Dia ejek sama teman-temannya, tapi pikir-pikir dulu nih, pertimbangan juga gini kan. Dia ejek sama teman-temannya, Asia Afrika gitu kan, nanti jalan di Bandung gitu kan, Asia Afrika ya. Atau dia ejek juga, Asia. Ntar kalau udah punya suami pasti Fir'aun. Nah gitu ya nanti. Iya orang-orang kita tuh ya. Padahal tuh perempuan terbaik loh ya, Asia. Ya tapi udahlah, nggak usah dianggap. Kalau memang antum berazam pengen namain anak seperti itu ya khalas, namain aja Asia ya. Ya namanya Asia siapa gitu kan. Asia ya Musyarrafah misalnya. Jangan dinamain Asia imra'atu Fir'aun, jangan ya. Asia istri Fir'aun, jangan. Ntar nggak ada yang mau jadi suami dia ya. Ntar kok gue jadi suami dia Fir'aun gitu kan. Itu satu. Kedua, kalau dari urutan zaman, anak kedua Maryam gitu kan. Maryam aja, jangan Maria ya, Maryam ya. Ternyata nama antum Imran, pas itu ya. Nanti Maryam binti Imran gitu kan. Kemudian yang ketiga dari segi zaman Khadijah ya. Jadi punya anak pertama, putri pertama Asia, putri kedua Maryam, putri ketiga Khadijah, putri keempat Fatimah. Masya Allah. Itu ngumpul nanti di surga insya Allah Pak ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan anak-anak kita berkumpul dengan kita juga. Semoga kita semua dimasukkan ke surga, dan semoga keluarga kita juga dimasukkan ke surga. Begitu. Sampai mana tadi? Taib. Jadi ketika para salah ayat. Ya, kemudian
malaikat berkata kepada Maryam, "Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'ala nisa'il 'alamin." Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnuti, kunutlah kamu. Nah, kunut di sini maknanya adalah taatilah Rabbmu. Ya, itu makna kunut itu taat dan khusyuk. Makna kunut itu taat dan khusyuk. Ya, ada perempuan namanya qanitah. Ya, ayo, apa arti qanitah? Qanitah artinya taat dan tunduk, gitu. Arti qanitah itu taat dan tunduk dengan kekhusyuan. Makanya nggak cocok kalau ada perempuan namanya qanitah tapi celamitan gitu, nggak cocok. Belangsakan atau centil ini nggak cocok. Qanitah itu taat, istri yang taat, anak yang taat, gadis yang taat dan tunduk, ya, ya, begitu. Uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jadi kunut yang dimaksud di ayat ini bukan doa kunut gini, bukan, tapi kunut yang dimaksudlah taat dan tunduk. Kemudian sujudlah engkau wahai Maryam, warka'i, ruku'lah engkau wahai Maryam bersama dengan orang-orang yang ruku'. Salat berjamaah maksudnya. Ya, salat berjamaah di ketika itu. Jadi sujud dalam salat juga, ruku' juga salat, ya. Tapi di sini warka'i ma'ar raki'in, salatlah bersama orang-orang yang ruku'. Ya, ini salatlah berjamaah karena kamu tinggalnya di masjid, kecuali ketika masa haid, ya. Nah, di sini lihat tiga hal ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat, ya. Wahai Maryam, patuhlah kamu pada Allah, banyak-banyak sujud, banyak-banyak salat bareng-bareng dengan kaum muslimin. Ini menunjukkan juga bahwa saya pada zaman itu pun salat diselenggarakan di masjid juga, mereka di masjid juga, gitu. Bahkan wallahu alam bisa jadi tidak sah kalau salat itu selain di tempat-tempat yang ditentukan sebagai tempat salat pada zaman itu. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku telah diberikan 5 hal yang belum pernah diberikan kepada selainku sebelumku. Yaitu nabi-nabi sebelumnya 5 hal ini enggak punya kecuali syariatku ini. Di antaranya wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Dijadikan bumi ini masjid. Nah, dan tanahnya suci menyucikan. Siapapun seorang dari kalian yang kedapatan waktu sholat, dimanapun dia sholat maka sah sholatnya. Ada dalil lain dikecualikan di kuburan dan di tempat-tempat najis seperti kamar mandi. Dan juga yang ketiga di tempat penyinggahan onta atau kandang onta. Itu 3 yang nggak boleh. Di bumi ini sampean sholat dimanapun sah, Pak. Sholat di mall juga sah, walaupun lagi buka mallnya, ya. Sah, tapi kan ada masjid, ya. Gitu. Sholat di luar sah walaupun banyak sendal, ya kan? Sah. Jadi di bagian belahan bumi manapun ini sah di syariatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun sebelumnya belum, nggak seperti itu modelnya. Begitu, Pak. Rahmat Allah kepada kita. Jadi mudah, di mana-mana sholat sampean sah, walaupun wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya, jadi ketika itu memang orang-orang kalau sholat harus di masjid ketika itu. Sekarang tidak harus, maksudnya bisa sholat di selain masjid sah, cuman tetap kalau bisa diwajibkan di masjid, ya. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah di antara amba'il ghaib, yaitu akhbaril ghaib. Akhbaril ghaib yaitu kabar-kabar gaib. Kenapa disebut kabar gaib? Karena Nabi Muhammad SAW hidup di zamannya, dan Nabi Zakaria, Imran, kemudian Siti Hanna dan anak mereka yaitu Maryam alaihissalam itu semuanya udah lama lampau. Yang mana Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Yang mana orang-orang kafir Quraisy itu pun nggak ngerti hal-hal beginian. Nggak ngerti. Ya, maka ini termasuk mukjizat Al-Quran, mukjizat terbesar untuk Nabi SAW. Dari mana tahu? Ya, yang mana orang-orang Yahudi sendiri tahu itu, Nasrani tahu hal ini, tahu. Tapi Nabi Muhammad mana pernah baca? Dulu nggak pernah diajarin ngaji kitab, nggak pernah Nabi Muhammad SAW. Kok bisa kayak gini? Ini berarti wahyu. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itu semua termasuk kabar-kabar gaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad.
Ya, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakful Maryam. Ketika itu kamu pun wahai Muhammad SAW tidak ada di sisi mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka ke sungai, ya kan yang tadi saya ceritain. Emang kamu ngelihat? Enggak. Tapi kami ceritakan kepadamu. Melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa yang berhak menjadi kafil bagi Maryam, mengasuh Maryam. Ya dulu Masya Allah orang-orang ahli ibadah itu senang kalau untuk mengasuh orang-orang yang anak-anak yang didedikasikan untuk ibadah. Senang mereka asuh, mereka biayai, mereka perbaiki kehidupannya dan seterusnya, senang. Kalau sekarang kita Masya Allah kadang-kadang kita berat ya. Mungkin karena memang masalah keuangan ya. Wa ma kunta ladaihim idh yaqtasimun. Kamu juga enggak di sisi mereka, di sisi para rahib dan ahbar itu ketika mereka saling gontok-gontokan, berselisih, berikhtilaf. Udah saya aja yang ini. Ya Nabi Zakaria bilang enggak, saya aja, saya kan pamannya enggak bisa, dan seterusnya ya. Jadi saling ribut itu, kamu kan enggak ngelihat, tapi kami kabarkan terhadapmu hal-hal seperti ini ya. Ajib, dalam Al-Quran luar biasa memang. Makanya jemaah sekalian, kalau antum mau cari cerita yang menggugah hati, cari di Al-Quran cerita terbaik. Tapi Ustaz bahasa Arab, baca terjemahannya sambil baca Arabiknya berpahala. Membaca lafal Arabiknya berpahala 1 huruf 10 kali lipat dan bisa jadi Allah lebih lipatkan lagi. Membaca terjemahannya pun ibadah, walaupun nggak pakai huruf pahalanya ibadah juga. Membaca tafsirnya juga ibadah. Tapi setahu saya kisah dalam Al-Quran singkat banget, singkat, baca tafsirnya penjelasannya banyak insyaallah. Tapi kayaknya gitu-gitu aja karena imannya itu yang kurang. Coba kalau imannya tinggi, nggak ada tuh kisah di Al-Quran yang gitu-gitu aja. Semua kisah Al-Quran semakin antum sering baca, semakin bertambah iman dan faedah insyaallah. Jadi tergantung iman Pak, tergantung iman ya, tergantung iman. Kayak misalnya tergantung hati kita terbuka apa enggak. Kayak misalnya kajian misalnya di Nurullah. Coba di Nurullah ini kajian semua bidang tuh ada Pak, kecuali balaghah ya. Enggak. Nahwu, shorof enggak ada kan di sini Pak ya. Tapi coba bidang-bidang yang untuk masyarakat awam ada. Ada semua saya pikir. Hadis ada enggak di sini? Kajian apa Pak hadis ini coba? Mustalah hadis ya kan? Ada kan? Mustalah hadis sampai ada tuh Masya Allah. Cari di masjid-masjid lain Pak, cari di masjid-masjid lain. Mustalah hadis buat terbuka untuk umum susah, cari aja antar kota antar provinsi susah Pak, susah. Ada kajian eksklusif Pak, ada tafsir ya. Ada nggak kajian tafsir sini? Nah ini kajian tafsir. Akidah ada berapa coba kajian akidah? Ada di sini kan kajian Nawaqidul Islam Pak ya kan? Ada kajian akidah wasithiyah, ada kajian ya adalah pokoknya ya beberapa kajian. Masya Allah ya. Fikih ada nggak? Fikih ada Masya Allah. Tazkiyatun nufus ini ke ensiklopedia di masjid ini Pak, alhamdulillah dengan izin Allah ya. Kemudian juga dengan usaha-usaha dari kaum muslimin sekalian dan juga jemaah sekalian, Masya Allah. Tapi kalau misalnya hati sampean nggak terbuka, sampean akan melihat semua pelajaran sama aja, beneran. Sama aja ustadznya ngomong. Lah iyalah, mau ngapain ustadznya? Mau joget-joget? Mau bikin live musik di masjid? Enggak. Kayak gini. Tapi kalau hati terbuka, itu setiap kalimat itu masuk Pak. Cakep, masuk enak. Dan beda-beda. Ini kajian pertama nih, kajian apa nih? Ini hari ini Sabtu. Ini tafsir kisah Maryam. Nanti sore sama Ustadz Dr. Raihanul Bahrain ada kajian lagi lah. Saya juga lupa apa itu judulnya. Tapi bidangnya beda Pak, ini beda. Beda tema, beda bidang. Ba'da maghrib ada kajian ya Ustadz Afifi, Masya Allah dari Jogja. Dan itu beda bidang juga, tazkiyatun nufus kalau nggak salah ya, atau akidah ya. Ya Masya Allah, kalau hati terbuka semua itu kerasa Masya Allah semuanya. Ini Masya Allah khazanah yang luar biasa berat ya. Begitu Pak ya. Maka kisah-kisah di sini Pak, satu ayat aja, satu kalimat aja Pak, coba imani benar-benar ini kalamullah. Tidak ada satu patah kata pun melainkan pasti luar biasa berhikmah. Semua kalimat ini kalimat Allah Azza wa Jalla, bukan buatan manusia, bukan bincangan manusia, melainkan dari Allah. Pasti di semuanya ini ada keluar biasaan. Semuanya ini ada hikmah di balik semua ini ya. Kita lanjutkan Pak ya. Idz qalatil malaikatu
malaikat berkata padanya, Jibril alaihissalam, "Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu." Sesungguhnya Allah Ta'ala memberimu kabar baik dengan kalimah dari Allah. Nah, makna dari kalimah dari Allah ini adalah Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini makanya Nabi Isa dijuluki kalimatullah. Apa makna maksud dari kalimatullah ini? Yaitu Nabi Isa alaihissalam tidak diciptakan sebagaimana umumnya manusia di proses penciptaannya di rahim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan padanya kun fayakun. Kun, jadilah, maka jadilah dia. Ya, dan itu pun melalui malaikat kemudian ditiup roh yang Allah taala berikan kepada perutnya, kepada rahimnya Maryam ini. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Namanya adalah Al-Masih Isa. Isa Al-Masih. Taib, Al-Masih ini julukan. Nama aslinya Isa alaihissalam. Al-Masih ini julukan, ya laqab. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa sih makna Al-Masih di sini. Sedangkan Al-Masih itu juga julukan buat Dajjal. Ayo gimana Pak? Ayo. Jadi masaha itu bisa artinya qata'al ard, yaitu memotong bumi. Yang memotong bumi artinya jalan di bumi itu panjang banget jalannya, itu Al-Masih. Orang yang berjalan di bumi dengan perjalanan yang sangat panjang sampai seperti memotong bumi gitu loh, seperti membelah bumi. Al-Masih. Itu makna pertama. Makna kedua, Masih ini artinya adalah mengusap. Yang mengusap. Baik Al-Masih Nabi Isa alaihissalam atau Al-Masih untuk Dajjal, dua makna itu ada pada mereka. Ada pada Nabi Isa alaihissalam dan ada pada Dajjal. Cuman konotasi Nabi Isa alaihissalam baik dan konotasi Dajjal pasti negatif. Kalau Nabi Isa alaihissalam disebut Al-Masih, kalau kita maknai Al-Masih artinya jalan di muka bumi, bisa berarti Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang yang sering berjalan di muka bumi kemana-mana, perjalanan jauh. Ya, itu pendapat ulama satu. Pendapat kedua, Al-Masih ini artinya adalah yang mengusap, mengoles. Makanya betul Nabi Isa alaihissalam mengusap orang, tidaklah mengusap orang yang berpenyakit, melainkan penyakit tersebut sembuh dari yang diusap. Itu mukjizat untuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, begitu ya. Lihat jemaah sekalian, mukjizat nabi-nabi sebelum mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, rata-rata mukjizatnya adalah mukjizat yang berbentuk materi, fisik dan tampak, bisa dirasakan panca indera. Iya, Nabi Musa dengan tongkatnya, ya kan, laut terbelah, bisa jadi ular, dan seterusnya. Itu kan tersaksikan langsung. Mukjizat Nabi Isa menyembuhkan penyakit orang, kan orang langsung menyaksikannya. Mukjizat lainnya begini dan seterusnya. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, kunu barda wa salama, dicemplungin ke parit ke api, ya, tapi ternyata nggak terbakar, normal-normal aja. Ini mukjizat. Kalau zaman sekarang udah viral itu. Iya, di Instagram videonya diulang-ulang, ada orang dibakar nggak kebakar, ya. Wah, itu viral. Nih zaman dulu, ya. Ada orang bisa nyembuhin, viral sekarang, ya. Orang batu aja masukin celupin air aja viral dulu, ya. Waktu belum ada Instagram. Kalau sekarang udah habis itu, ya. Nah, tapi di zaman Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang terbesar bukan mukjizat model-model seperti itu. Mukjizat terbesar adalah wahyu ini, Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini mukjizat terbesar dari semua mukjizat yang ada pada seluruh Nabi. Mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Karena mulai agama Nabi Muhammad SAW, mulai risalah Nabi Muhammad SAW itu risalah yang paling ilmiah, yang lebih mengedepankan sisi keilmiahan, keotentikan, dan juga paling masuk ke sanubari, paling masuk ke kolbu. Iya, ya begitu. Tapi Nabi Muhammad punya nggak mukjizat yang bersifat fisik dan semua? Ada, ya. Iya, keluar air dari jemarinya, kemudian para sahabat banyak yang berwudu darinya. Itu mukjizat. Dan hal-hal lainnya. Isra Mi'raj itu mukjizat, ya. Baik.
Nabi Isa Al-Masih, Isa Al-Masih atau Al-Masih Isa. Kalau Al-Masih Dajjal, kalau diartikan Al-Masih ini suka berjalan di muka bumi ya, karena Dajjal itu akan mengarungi semua bagian bumi ini kecuali dua kota, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Kalau misalnya ketika ada Dajjal Pak, kita disarankan jangan kepo ya. Jangan pengen tahu, jangan. Di berita tuh ada Dajjal di sana. Pengen tahu lihat videonya viral nih. Gak usah tahu. Sepertinya pas ada Dajjal itu nggak ada video Pak ketika itu. Sepertinya ya, karena nggak ada kabar ya. Dajjal datang kemudian viral, nggak ada di hadis kayak gitu. Wallahu alam, entah. Karena suatu saat ini hal-hal kayak gini Pak, handphone, laptop itu suatu saat akan musnah Pak. Semua akan kembali biasa. Peperangan akan pakai tombak-tombakan lagi nanti, insyaallah suatu saat. Pak. Ya, jadi ini suatu saat akan hancur, binasa, musnah, nggak ada lagi kayak gini-ginian Pak. Nggak tahu listrik mungkin nggak ada lagi. Ketika tersiar kabar Dajjal itu nggak ada kayak gini-ginian ya Pak. Udah nggak ada lagi. Ya. Nah ketika tersiar kabar Dajjal itu sebagian orang itu pengen tahu. Apalagi orang-orang Yahudi yang tinggal di Asfahan di Iran sekarang. Ribuan orang itu akan ikut dengan Dajjal itu dari kalangan Yahudi, dari Asfahan. Ya. Dajjal itu mengarungi satu bumi ini. Kalau bumi itu bulat ya, kalau flat ya udah mengarungi. Nggak tahu gimana caranya, tapi mengarungi lah pokoknya. Ya, satu bumi full. Itu kata Nabi SAW. Semuanya, ya, akan datang ke semua Korea semuanya. Dan orang-orang yang jahil atau belajar pun tapi nggak benar, itu bakal ikutan itu. Penasaran, ikutan. Ada yang penasaran merasa udah kokoh ilmunya, udahlah, saya pengen tahu, saya mau hadepin Dajjal. Ntar saya nasihatin itu Dajjal. Nggak bisa. Ternyata dia keikut dengan Dajjal nantinya. Yang selamat adalah orang yang mendengar kabar Dajjal langsung dia berusaha mencari arah yang jauh dari Dajjal. Takut fitnah. Kalau perlu mengasingkan diri, takut ketemu Dajjal. Nauzubillah. Takut kena fitnah. Iya. Tapi yang di Mekah dan di Madinah aman insyaallah. Iya, aman insyaallah. Ya. Taib itu Dajjal yang berarti masih, yang berarti apa? Mengarungi bumi. Ada juga masih bermakna mengoles, yaitu mengoles, mengusap, masah. Yang mana Dajjal pun juga bisa mengusap orang dan menyihirnya menjadi sesuatu lah, begitu ya. Kemudian wajihan fid dunya, yang mana Al-Masih Isa bin Maryam ini wajiha. Wajiha di sini maknanya zu al-jah wal qadar, yaitu berpangkat di dunia, mulia di dunia. Wajih di sini mulia atau berpangkat. Ya. Dan juga di akhirat, di dunia dan di akhirat. Jadi Nabi Isa alaihissalam akan bertugas dengan pangkatnya, yaitu dakwah. Ya, dengan segala rintangannya, karena dakwahnya kepada Bani Israel juga ya. Sampean tahu Bani Israel kayak gimana kan? Ya, susahnya, dableknya gitu kan. Makanya nanti Bani Israel itu dari kalangan Yahudi ya, yang kafir kepadanya itu mengejar-ngejar dia. Nabi mengejar-ngejar beliau, Nabi Isa alaihissalam, berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dihikayatkan kalau kata Ibnu Qayyim, Nabi Zakaria Pak, yang tadi kita sebut Nabi Zakaria ya, itu kan alimnya, ulamanya Bani Israel loh Pak. Itu dihikayatkan, ini bukan hadis Nabi, dihikayatkan beliaulah yang juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Iya, kan dalam ayat-ayat kan disebutkan orang Yahudi membunuh nabinya. Di antaranya dihikayatkan oleh ulama Nabi Zakaria. Dibunuhnya dengan cara apa? Pakai minsar. Minsar itu gergaji Pak. Dibelah dua dari pala sampai maaf kemaluan. Ini dihikayatkan oleh sebagian ulama. Itu Nabi Zakaria yang korbannya. Kalau Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, kalian baru begini aja, nggak sabaran. Dulu ada orang yang untuk demi agama mereka sampai dibelah atas sampai bawah. Ya. Sebagian ulama menafsirkan inilah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria yang tadi kita ceritakan. Yang mana Nabi Zakaria itu usianya tua ketika itu kan, punya anak Nabi Yahya, dan ketika itu usia sudah tua begitu, kemudian dibelah, masya Allah, demi mempertahankan agamanya. Kemudian Nabi Yahya juga dibunuh. Dikaitkan oleh Nabi ulama, Nabi Yahya anaknya Nabi Zakaria ini juga dibunuh oleh kaumnya sendiri, Bani Israel, Yahudi ya. Dan Nabi Isa kemudian juga pengen mereka bunuh, tapi Allah Ta'ala kemudian mengangkat Nabi Isa alaihissalam.
dan diserupakan salah satu orang terdekatnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Sampai sekarang Nabi Isa alaihissalam masih hidup, ya, masih hidup dengan izin Allah Taala. Ya, nanti akan Allah tugaskan wajihan fid dunya wal akhirah, Allah tugaskan kemudian akan menumpas siapa? Dajjal. Iya, begitu ceritanya kata Nabi SAW. Nanti ya, kita ketemu Dajjal enggak? Ya kalau jangan ketemu ya. Cuman sezaman enggak? Kalau bisa jangan sezaman ya. Kalau enggak bisa ya enggak tahu saya juga ya. Ya tapi enggak tahu kapan Dajjal keluar, wallahu a'lam. Ya, enggak bisa kita katakan kapan-kapan, pasti nanti akan keluar, akan muncul nanti. Dan yang sahih adalah Dajjal itu ada sekarang tapi di suatu tempat. Makanya dalam sebuah hadis yang memang sebagian ulama mempermasalahkan hadisnya, ada di antara sahabat yang dulunya Nasrani pernah ke suatu pulau. Dulu kan nggak ada peta, jadi nggak tahu pulau apa itu. Di pulau itu ternyata ada tuh, kelihatan ada Dajjal itu lagi diikat yang, tapi nggak tahu di mana, nggak tahu. Ada, nggak ada. Tapi belum Allah izinkan keluar. Ya'juj dan Ma'juj juga ada, tapi belum Allah izinkan keluar. Ya nanti begitu ya. Wajihan fid dunya wal akhirah, dan akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, dikatkan kepada Allah azza wa jalla. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin, dan anak ini yukallimun nas akan berbicara kepada manusia, kepada orang-orang fil mahdi wa kahla, ketika masih dalam mahad itu gendongan ya. Jadi mahad kata orang Arab minal mahdi ila lahdi ya, from the cradle to the grave kalau bahasa Inggrisnya. Cradle Pak. Cradle bahasa Indonesia apa? Ayunan dan semisal itu ya. Baik ayunan yang di sini atau ayunan digantung atau yang apa namanya yang goyang-goyang itu, nah itu semua namanya cradle kan? Itu dalam bahasa Arab namanya mahd. Kata sebagian orang minal mahdi ilal lahdi, dari from the cradle to the grave, liang lahat gitu kan. Ya, jadi ketika di mahd masih di momongan, masih di gendongan, itu bisa ngomong ke orang-orang ketika itu. Tapi nggak bisa diulang-ulang. Nak ngomong lagi, nggak bisa lagi, nggak bisa. Ini ngomong bicara karena untuk menegakkan hujah gitu loh. Ini ada kisahnya di surat Maryam, tapi saya nggak bisa kisahkan sekarang karena waktunya terbatas, Pak. Wa kahla, dan ketika usia kahal. Usia kahal ini usia sekitar 30 sampai 50, Pak. Ini usia kahal. Ya. Usia kahal. Ya, dia usia kahal ini usia yang mapan gitu ya. Usia yang bagus ya. Untuk berdakwah tuh 30 sampai 50 tuh cocok, Pak ya, Pak. Makanya ustadz-ustadz yang rata-rata ngajar di sini dan di mana-mana rata-rata antara 30 sampai 50. Coba aja tanya aja, Pak. Anda enggak ustadz yang ngajar di sini usianya 60, 75 misalnya. Ya, saya pikir nggak ada mungkin ya, jarang, susah ya. Nah, ini usia yang cocok buat dakwah. Maka ketika masih bayi sekali di mahad, yaitu di apa ini namanya? Apa sih namanya itu? Gendongan dan semisal itu sudah bisa ngomong ke orang-orang. Itu ada di surat Maryam, Pak. Ya, saya nggak buka lagi di situ karena nanti panjang lagi ceritanya. Wakahal, dan juga ketika sudah usia 30 sampai 50 itu beliau berdakwah dan bicara kepada orang-orang pembicaraan yang sama dengan ketika beliau bicara ketika masih bayi. Ada di surat Maryam. Wa minas salihin, dan beliau tergolong orang-orang yang saleh. Qalat, maka Maryam pun berkata, Rabbi anna yakunu li ghulam, ya Rabb, bagaimana bisa saya mempunyai anak? Walam yamsasni bashar, sementara tidak ada orang yang yamsasni bashar, tidak ada satupun lelaki yang menyentuhku, baik sebagai suami ataupun atau saya nggak berzina, ya Allah, kok bisa seperti ini ya? Maka kata malaikat tersebut, qal kadzalikillahu yakhluqu ma yasha, begitulah Allah menciptakan apa yang Allah senang, apa yang Allah kehendaki. Idza qada amra, jika Allah Ta'ala menentukan suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka cukup Allah bilang kun, jadilah, maka jadilah dia, selesai. Ya, jadi urusan dan perkara yang Allah Ta'ala inginkan itu, kalau udah Allah inginkan terjadi, nggak ada yang bisa ngalangin. Walaupun semua orang protes, semua makhluk, jin, manusia, setannya, kafirnya, mukminnya, muslimnya, semua makhluk, binatangnya,
protes, tidak terima kalau Allah sudah bilang kun, nggak ada yang bisa menghalangi satupun dari makhluknya. Ya, saya khawatir berlarut, jadi cukup sampai situ aja. Sebenarnya tadinya mau saya baca juga yang ada di surat Maryam, ya karena kronologinya di surat Maryam itu sedikit lebih detail Pak, lebih bagus ya. Maka mungkin bisa bapak-bapak ya untuk menambah ya khazanah ilmiah juga bisa baca di surat Maryam dan tafsirnya. Awal-awal surat Maryam, setelah kisah Nabi Zakaria, setelah itu ada kisah Maryam alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Insyaallah bermanfaat dan berfaedah sekali ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.